Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Ya, jika f dan g merupakan fungsi, maka berlaku sifat-sifat aljabar seperti berikut. Nah, ini adalah penjumlahan fungsi, sifatnya jika f tambah gx, itu artinya fx ditambah gx. Nah, begitu juga untuk pengurangan fungsi. Pengurangan fungsi jika f kurang gx berarti fx dikurangi gx. Ya, terus ada perkalian fungsi juga, f kali g berarti fx kali gx. Begitu juga dengan pembagian fungsi, f dibagi gx itu sama dengan fx per gx ya. Tapi dengan syaratnya gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung saja pada contoh soal. Ada contoh soal seperti ini, diketahui fx-nya itu 2x tambah 4 dan gx itu sama dengan x kurang 5. Hx-nya itu x kuadrat kurang 7x tambah 10. Nah, tentukan yang pertama itu f tambah gx, lalu f kurang gx, f kali gx, dan h per gx. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal-soal ini. Kita akan mulai pada soal bagian A. Nah, kita lihat ini adalah contoh bagian A. Kita akan mencari penjumlahannya fx tambah gx. Ya, kita lihat fx, nilai dari fx di soal itu adalah 2x tambah 4. Berarti fx kita ganti 2x tambah 4. Itu nilai dari fx ya. Nah, lalu tambah gx itu x kurang 5. Berarti di sini kita tulis x kurang 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita dekatkan yang sejenis ya, yang sama-sama memiliki variabel. Di situ ada 2x dan x ya. 1x ya, tapi satunya tidak ditulis. Jadi kita tulis saja 2x ditambah x. Lalu tambah 4 kurang 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita selesaikan. 2x tambah 1. Ya, satunya tidak ditulis ya. Jadi 2x tambah 1x itu sama dengan 3x. Lalu 4 kurang 5 itu sama dengan negatif 1. Jadi kita langsung saja tulis negatif 1. Selesai. Nah, sekarang kita akan ke soal nomor 2 bagian B, f kurang gx. Nah, kita lihat dari sifat-sifat tadi, f kurang gx itu sama dengan fx kurang gx ya. Nah, sekarang sama kayak soal bagian A tadi, terganti nilai fx-nya. Fx-nya itu sama dengan 2x tambah 4. Lalu kurang. Nah, kalau untuk pengurangan, gx-nya diletakkan di dalam tanda kurung ya. Negatifnya di luar, gx-nya kita letakkan dalam tanda kurung. Nah, kita tulis nilai gx itu sama dengan x kurang 5. X kurang 5. Nah, langkah selanjutnya, negatif ini kita kalikan dulu dengan semua yang ada dalam tanda kurung ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena negatif ini miliknya x kurang 5 ya. Jadi negatif bukan miliknya x saja atau min 5 saja, tetapi min ini adalah miliknya x kurang 5. Jadi kita letakkan di dalam tanda kurung. Ya, seperti itu ya. Maka 2x tambah 4 kita tulis kembali dulu. Lalu negatif kita kali dengan x dulu. Min kali x itu sama dengan min x ya. Lalu min kali min 5 itu sama dengan positif 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita dekatkan yang sejenis ya. 2x kurang x. Lalu 4 tambah 4 ya. Tambah 4 tambah 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita selesaikan. 2 kurang 1x ya. 2x kurang 1x. 2 kurang 1x itu sama dengan x. Lalu 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Jadi hasilnya x tambah 9. Selesai. Nah, sekarang kita akan lihat bagian C. F dikali g x. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya berarti fx kali gx. Ya. Jadi
Sekarang tinggal kita ganti nilai fx-nya. Nilai fx seperti yang diketahui di soal, fx itu sama dengan 2x tambah 4. Maka kita tulis di sini, kita ganti fx-nya 2x tambah 4. Lalu kali kita letakkan saja dalam kurungnya supaya lebih mudah. Ya, jadi gx itu nilainya x kurang 5. Kita letakkan di sini x kurang 5. Nah, lalu kita letakkan tanda titik di tengah ya. Nah, tanda titik ini artinya perkalian ya. 2x tambah 4 dikali x kurang 5. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kali satu per satu. 2x kita kali dengan semua yang dalam tanda kurung. Lalu 4 juga kita kali dengan semua yang dalam tanda kurung. Nah, kita mulai yang pertama. 2x dikali x. Itu artinya 2x pangkat 2. Nah, setelah itu 2x kita kali juga dengan negatif 5. 2x kali negatif 5 itu sama dengan negatif 10x. Oke, sekarang kita pindah bagian berikut 4. Ya, sekarang kita ganti 4-nya. 4 dikali x. 4 dikali x itu sama dengan 4x tambah 4x. Lalu 4 dikali negatif 5. 4 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 20. Jadi kita langsung tulis saja negatif 20. Ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya tinggal kita lihat pangkat yang paling tinggi. Kita letakkan paling depan ya. Kita lihat pangkat paling tinggi di sini pangkat 2 dan 1 saja tidak memiliki teman. Jadi kita langsung tulis kembali saja 2x pangkat 2. Lalu yang berikut kita lihat yang pangkatnya 1, x yang pangkatnya 1 itu ada 2 ya, min 10 dan 4x. Jadi kita karena pangkatnya sama, kita langsung selesaikan saja. Min 10 tambah 4 itu sama dengan negatif 6x ya. Pangkat x-nya kita tulis satu kali saja ya, karena pangkatnya sama. Lalu yang terakhir kita tinggal tulis kurang 20, selesai. Ya. Sekarang kita akan masuk pada soal bagian D, itu pembagian ya. F per G dibagi X. Ya, dari sifat pembagian tadi, jika ada F per Gx itu artinya Fx dibagi Gx. Dengan syarat Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, kita tuliskan kembali di sini Fx sama Gx per Gx ya. Fx per Gx. Kita tinggal ganti nilainya. Ya. Bukan Fx ya, Hx. Di soal kita itu adalah H per G, bukan F per G ya. Jadi kita lihat nilai dari Hx itu adalah X kurang 2, X pangkat 2 kurang 7X tambah 10. Lalu Gx-nya itu sama dengan X kurang 5. Jadi kita langsung tulis saja X kurang 5. Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan bagian pembilang. Nah, cara pemfaktorannya kita buat dua tanda kurung seperti ini bagian pembilang. Lalu di depan itu kita letakkan X ya, kita letakkan nilai X. Kenapa? Karena di sini X pangkat 2. Jadi X nanti dikali X hasilnya X pangkat 2. Ya, makanya di depan itu kita letakkan tanda X. Nah, bagian penyebutnya kita tetap tulis kembali. Nah, untuk mendapatkan nilai bagian pembilangnya, kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya positif 10. Ya, dikalikan hasilnya positif 10, lalu dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 7. Nah, supaya lebih mudah, kita coba faktorkan, kita cari dulu dua buah bilangan yang jika dikalikan itu sama dengan positif 10. Ya, ini cara pemfaktorannya seperti ini ya. Kita akan cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya positif 10. Ya, pasti yang pertama itu 1 kali 10. 1 kali 10 itu sama dengan 10. Lalu yang kedua pasti negatif 1 kali negatif 10. Karena negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadi min 1 kali min 10 hasilnya positif 10. Lalu ada bilangan berikut yaitu 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya 10.
Lalu bisa juga min 2 kali min 5 itu hasilnya sama dengan positif 10. Nah, setelah itu tidak ada lagi ya yang jika dikalikan hasilnya 10. Nah, angka-angka ini selanjutnya kita akan jumlahkan untuk mengetahui yang nanti hasilnya harus sama dengan negatif 7. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 tambah 10 itu sama dengan 11. Lalu min 1 tambah min 10 itu hasilnya sama dengan negatif 11. Lalu 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Dan yang terakhir, min 2 ditambah min 5 itu sama dengan negatif 7. Jadi kita lihat yang memenuhi syarat itu adalah min 2 dan min 5. Karena min 2 dikali min 5 hasilnya positif 10. Min 2 ditambah min 5 hasilnya negatif 7. Jadi kita ambil min 2 dan min 5. X yang pertama itu min 2. Kita letakkan di tanda kurung yang pertama. Lalu X yang kedua itu negatif 5. Kita letakkan di tanda kurung yang kedua. Nah, setelah itu tinggal kita bagi pembilang dan penyebut. Nah, kita lihat di situ ada yang sama ya. X kurang 5 dibagi X kurang 5. Karena sama kita coret saja karena X kurang 5 bagi X kurang 5 itu hasilnya sama dengan 1. Itu sama dengan 1. Lalu X kurang 2 jika dikalikan dengan 1 hasilnya tetap X kurang 2. Selesai. Demikian pembahasan saya tentang operasi aljabar pada fungsi. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jika merasa video ini bermanfaat silakan di share ya. Jangan lupa mampir pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan bye bye.